Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kadang saya tuh nggak habis pikir ya dengan kondisi negeri ini saat ini ya, seolah-olah apa-apa dipersulit. Ada yang mudah malah dibikin susah. Nah, di sini kami nggak bahas semua apa yang terjadi di masyarakat tuh ya, yang semakin hari semakin dipersulit oleh kebijakan pemerintah. Di sepak bola pun demikian, cuma demi segepok uang yang masuk ke kantong pribadi terkadang gak mempedulikan orang lain. Contoh simpel gini deh, di sepak bola soal supporter away, kan ini tuh sebenarnya simpel loh. Supporter away itu kan orang datang ke stadion, beli tiket sendiri, ongkos sendiri, beli makan minum sendiri, badan sendiri juga. Kenapa coba dipersulit? Alasannya itu selalu klasik loh, takut adanya keributan lah, FIFA mengawasi lah. Kan ini cuma sebatas alasan semata gitu. Kalau soal ribut, ya ribut mah ribut aja. Jangankan antar supporter atau dengan supporter away. Wong sama supporter sendiri aja masih banyak yang ribut kok. Karena kan tujuan utamanya kan bukan itu. Tujuan utamanya demi duit dari denda komdis kan. Nah, yang terbaru juga ini agak lucu buat kami. Kita tahu lah ya, hampir semua klub di Indonesia itu lagi kesulitan ekonomi. Kenapa demikian? Karena penjualan jersey yang menurun drastis. Disebabkan karena penonton yang datang ke stadion memang dibatesin. Lalu juga banyaknya penjual jersey KW. Duit dari tiket pun turun drastis karena memang penonton dibatesin. Lalu juga sponsor pun sulit masuk karena soal licensing lah, stadionnya sepi lah, dan macam-macam. Nah, bicara soal sponsor, ini kemarin ada kabar lagi, ini akan mempersulit sponsor lagi. Di Indonesia itu ya, klub manapun itu dapat sponsor itu susah. Dapat sponsor kecil aja udah senengnya minta ampun, apalagi buat klub-klub kecil. Wong jangankan klub kecil kok, klub yang katanya besar dan punya nama besar aja itu kesulitan cari sponsor, sampai-sampai dibantuin sama BUMN dan BUMD. Giliran dapat sponsor, disengketain. Nah, baru-baru ini ada berita sponsor utama Super League, yakni Bank BRI ini melarang nih klub-klub disponsori oleh bank lain yang jadi kompetitor BRI. Sementara kita tahu lah, di Super League ini banyak klub, ada beberapa klub yang disponsori oleh bank ya, seperti BTN, BNI, dan bank-bank lain juga. Contoh Persib, Arema, Persita yang disponsori oleh BTN, lalu Persis Solo pun disponsori oleh Bank Aladin, Bayangkara FC disponsori oleh BNI, dan juga Persija yang disponsori oleh Bank Jakarta. Nah, bank-bank ini katanya diseketakan nih oleh sponsor utama Super League, yakni BRI. Katanya sih ya nggak boleh deh masang sponsor bank itu di jersey-nya ya. Kami tahu sih alasannya demi branding dan iklan. Jadi kan kalau ada tim yang memasang logo bank lain di jersey, otomatis kan penonton atau orang beli jersey ada logo bank itu. Sementara logo bank BRI di jersey klub itu kan jarang ya, bahkan cuma ada satu, yakni cuma patch doang. Ya, buat kami ini lucu aja karena kita tahu lah sponsor dari bank itu salah satu sponsor yang paling gede di tiap klub lo ya. Dan ini penting buat kelangsungan klub itu juga ya. Kalau misalnya BRI melarang menggunakan logo bank lain di jersey setiap klub, lah kenapa nggak BRI aja yang mensponsori semua klub? Nggak ngerti kami di Indonesia, katanya pengen maju tapi kok ya terlalu banyak peraturan, terlalu banyak hal-hal yang dibikin susah. No, lihat di luar negeri. Di luar negeri itu jangankan kompetitor sebuah iklan, jangankan kompetitor sebuah brand, jangankan kompetitor sebuah bank lo ya. Di luar negeri itu sponsor minuman keras, sponsor judi online itu masih dibolehin. Kenapa? Karena demi klub-klub itu bisa berlangsung, bisa kestabilan keuangannya. Nah, giliran di Indonesia ada yang masuk sponsor, dipermasalahin, giliran klub nunggak gaji, dilaporin ke FIFA. Aneh memang negeri ini.
Oke, kita lanjut ke berita klub ya. Inilah momen para pendukung Dewa United dan sekitaran warga Stadion Banten International Stadium ini menyambut kedatangan pemain Dewa United. Memang tampak dari luar kalau Stadion Banten International Stadium ini ya, kalau dari luar sih kita lihat masih belum 100% layak jadi venue. Sebab di sekitar stadion ini tuh masih dipenuhi rumput dan juga jarang banget ada fasilitas olahraga. Bahkan akses ke stadion ini pun ya kami tahu lah ya, hafal banget karena ini stadion ini dekat banget dengan posisi kami tinggal ya. Itu akses jalan ke stadion ini tuh cuma ada satu, itu pun kecil lagi jalannya. Tapi berbanding terbalik loh dengan keadaan di dalam stadion. Yang kami pikir ini stadion salah satu stadion dengan vibes rasa Eropa. Ini rumputnya super, tribun supporter pun ini bagus ya. Juga penampakan stadion ini pun luar biasa. Tapi memang sayang banget ya, tim yang bermarkas di stadion ini musim ini Dewa United harus jalani laga perdana di stadion ini dengan hasil yang kurang mulus ya. Dewa United yang difavoritkan banyak orang, banyak pihak untuk jadi juara musim ini justru dibantai oleh tim yang satu-satunya tim pakai pelatih lokal di Super League musim ini, Malut United, dengan skor telak 1-3. Keganasan Dewa United musim lalu seolah-olah hilang di tangan Ciro Alves dan kawan-kawan. Edo Febriansyah dan Nick Wipers diobok-obok oleh Tirone dan Ciro. Sementara kita tahu Tirone dan Ciro ini tuh udah nggak muda lagi. Tapi melihat pergerakan ataupun penampilan mereka di laga ini seolah-olah umur tuh bukan hanyalah sebuah angka loh ya. Mereka bermain seolah-olah baru berumur 25 tahun. Padahal kalau kita bicara soal gaji ya, dua klub ini tuh adalah dua klub yang dengan rata-rata gaji paling tinggi loh di Super League musim ini. Bahkan kalau kita bandingkan secara finansial, secara fasilitas Dewa United ini mungkin lebih unggul dibandingkan Malut United. Kan akhirnya timbul pertanyaan, dua tim dengan rata-rata gaji paling tinggi di Super League musim ini terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Lalu apa perbedaannya? Kenapa kok Malut United seperti lebih ganas dibandingkan Dewa United? Apakah pemain ekspersif yang ada di Malut saat ini ingin show up atau menunjukkan pada klub lain atau klub lamanya kalau mereka ini justru lebih layak di Persib dibandingkan dengan pemain baru? Atau istilah kasarnya, kami loh yang lebih bagus dibandingkan pemain baru kalian gitu? Atau justru pemain Dewa Unitednya yang terlena dengan gaji dan fasilitas yang tinggi, yang besar, akhirnya lupa cara bermain? Jujur ya, kalau Malut United bisa konsisten main seperti ini ya, kami yakin banyak pihak yang mulai berubah pikiran nih siapa yang akan jadi juara musim ini. Sekelas Dewa United loh yang musim lalu menggila, ini diobok-obok oleh Malut United. Tapi ya kita pun harus ingat juga ini baru laga perdana, dan kita pun tahu di Liga Indonesia itu untuk menjadi juara itu bukan cuma soal permainan yang bagus, bukan soal pemain-pemain bintangnya, tapi yang menentukan juara atau tidak di sebuah klub di kompetisi Liga Konoha ini adalah koneksi dan uang. Ya mudah-mudahan aja Malut United gak jadi korban kelicikan orang-orang di atas yang udah menyeting siapa yang akan jadi juara musim ini. Sebab udah banyak contohnya tim yang tak diinginkan jadi juara tapi malah bagus di liga ini dipersulit loh. Kita mungkin masih ingat lah kejadian di 2018 yang menimpa Persib Bandung, yang di awal-awal bagus tapi tiba-tiba digembosin sedikit demi sedikit, bahkan dilempar keluar provinsi lah, dilarang ada penonton lah, inilah itulah, akhirnya Persib pun melempem. Nah, ini pun takutnya kejadian ini terulang lagi pada Malut United. Kalau Malut Unitednya bisa konsisten main seperti ini terus, minimal sampai 10 laga ke depan lah. Dari Persib Bandung inilah pernyataan resmi dari Boyan Hodak soal nasib Adam Zibek. This last match in the World, he got 2 yellow cards in 1 match, red card. So he was sent home and again 1 match suspension. So this was in FIFA with DMS. So this he couldn't play 1 match. This is usually in football world when you're doing transfer, if you have any suspensions, they do this again. So because of this stage of play, they just play well. Now who will play next game? This one we lost money. This is his goalkeepers are completely different than players, so that's the reason why I give one as goalkeeper coach to decide.
Jadi cuma satu laga ya akan absen, di laga selanjutnya sih bisa tampil. Nah, saat ini Bobotoh itu lagi kesengsem nih dengan yang namanya Frans Putros. Pemain asal Irak ini tuh mengingatkan Bobotoh pada sosok yang namanya Daisuke Sato yang agresif tapi kuat dalam hal menyerang maupun bertahan. Jujur saat ini kami pribadi juga suka nih dengan pemain satu ini. Dia ini tuh sebenarnya kalau dari postur tubuh nggak tinggi ya, nggak gempal juga, tapi kokoh dan juga multifungsi. Nah makanya Bobotoh ini tuh meminta pada manajemen Persib, 2 slot pemain asing yang tersisa ini diisi oleh pemain dari Irak. Mau dua-duanya boleh, mau satu aja juga boleh. Nah kalau 2 slot lagi pemain asing Persib diisi oleh pemain dari Irak, inilah pemain-pemain yang kami pikir layak direkrut oleh Persib. Yang pertama adalah Hussein Ali. Ini posisi aslinya adalah bek kanan, tapi sering ditempatkan sebagai gelandang bertahan di timnas Irak ya. Saat ini tuh Hussein Ali ini tanpa klub. Harganya sih 5,21 miliar. Lalu posisi depan nih. Di posisi depan ini kami punya 2 rekomendasi sebenarnya. Tapi 2 pemain ini tuh agak sulit didapatkan oleh Persib karena selain dia masih ada kontrak di klub saat ini, juga harganya cukup tinggi juga. Yang pertama itu Ali Jassim nih, 21 tahun. Dia ini main di Como FC. Harganya 9,56 juta. Yang kedua, Aiman Hussein di klub Al Karim nih di Irak ya. 29 tahun, harganya pun sama 9,56 miliar rupiah. Ya kalau memang kualitas pemain-pemain dari Irak ini dirasa bagus ya kenapa nggak dicoba. Tapi ya kembali kami katakan ini cuma sebatas usulan semata loh ya. Dari Persebaya, kekalahan di laga perdana apalagi di kandang sendiri membuat sebagian bonek ini sangat kecewa dan menyoroti soal permainan dari Persebaya khususnya yang ada di lini depan. Di mana di lini depan Persebaya di laga perdana itu Verovic ini belum nyetel ya dengan permainan atau gaya melatih Edu Perez. Maka banyak bonek yang mendesak manajemen Persebaya untuk mendatangkan 1 striker lagi. Yang unik, nama Mario Balotelli pun kencang diinginkan oleh para bonek untuk direkrut oleh Persebaya. Apalagi saat ini Super Mario ini lagi nganggur dan baru aja dirumorkan ke Persija Jakarta. Nah selain Super Mario, ada nama Mahmud Eid yang diminta oleh bonek dipulangkan ke Persebaya. Nah kita akan tunggu nih, apa respon dari manajemen Persebaya atas desakan para bonek ini. Dari PSM Jogja kabarnya sih resmi nih mendatangkan Anton Fase. Ini striker asal Belanda 25 tahun yang kemarin sih sempat dirumorkan ke Persis Solo ya. Anton sendiri saat ini tanpa klub, sebelumnya main di Balestier Kals di Liga Singapura. Nah kita akan nantikan nih, apakah si Anton Fase ini akan jadi pemain asing ke-9-nya PSIM? Dari Persija Jakarta, pemain incaran Persija Jakarta Bruno Tubarão kabarnya resmi nih menolak keinginan Persija untuk memakai jasanya di musim ini. Dilansir dari salah satu harian di Brazil, Bruno mengatakan ingin menyelesaikan sisa kontraknya di klubnya saat ini. Nah dengan kenyataan seperti ini, Persija pun kabarnya mengalihkan buruannya pada pemain incaran satu lagi, yakni Matheus Peixoto yang saat ini main di Jubilo Iwata Jepang. Tapi ini pun sulit sebab klub Jubilo Iwatanya kabarnya enggan melepas Peixoto karena selain kontraknya si Peixoto ini masih ada di Jubilo Iwata sampai 2025, kontribusi Peixoto pun sangat diandalkan di Jubilo Iwata, kecuali mungkin ya kalau Persija mau menebus si Peixoto ini 2 kali lipat atau sekitar harganya 35 miliar rupiah. Nah kita akan nantikan nih siapa pemain asing ke-11 Persija musim ini.